Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Doain ya, hari ini keberangkatan travel Prawira Tour and Travel. Doain semoga semua lancar, jamaah semuanya sehat, aman. Yang mau daftar silahkan ke Prawira Tour and Travel melalui Ustaz Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesusah-susahnya hidup Anda, jangan sampai tinggal yang namanya sholat ya. Iya Bu, maaf, semiskin-miskinnya orang, tapi kalau sholatnya masih dijaga, insya Allah masih berkah. Percuma duit banyak, harta banyak, kagak sholat, yang ada apa? Hisabnya nanti makin tambah berat. Allah tanya, kau dapatkan harta digunakan untuk apa? Kesehatanmu untuk apa? Matamu kau gunakan untuk apa? Tanganmu untuk apa? Adakah kau gunakan tanganmu untuk takbir? Allahu Akbar? Kagak. Adakah mulutmu dipakai untuk membaca Fatihah surah, baca istighfar? Kagak. Nauzubillah. Jadi alangkah ruginya seseorang, mau sepanjang apapun usianya hidup di dunia, tapi kalau sampai ninggalin sholat, sia-sia semuanya. Nauzubillah. Karenanya yang dulu udah, zaman dulu, masa lalu udah. Artinya sekarang kita tatap ke depan, masih ada harapan. Allah kasih kesempatan kita panjang umur untuk apa? Memperbaiki kekurangan tersebut. Jangan sampai terlambat. Allahu yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah senantiasa terima taubat hambanya selama belum sampai di kerongkongan. Gharghara yugharghiru. Kalau orang sakaratul maut, Ustaz Ibrahim, kalau udah sampai sini ketutup pintu tobat. Nauzubillah. Tapi kalau masih ada nyawa aja, ya kan? Ayo, yang tadi malas sholat, ayo berubah. Kitanya juga yang di masjid punya mulut, jangan usil iseng. Ada orang mungkin jarang kelihatan kembali ke musola, tiba-tiba datang, ada nyeletuk, tumben sholat. Jangan begitu. Orang dia mau tobat, rangkul. Alhamdulillah, ana senang lihat ente dia mau ke masjid, mau ke musola. Ayo sini sholat. Rangkul. Namanya orang Bu, masing-masing maaf punya masa kelam, punya masa lalu. Mungkin memang dia betul-betul mau tobat. Ada orang juga Bu, maaf, mungkin apa namanya kalau keluar dari penjara, residivis. Ya. Nah, pidana residivis. Orang warga tahu nih, orang kagak bener nih, baru keluar penjara, masuk bui 3 tahun umpama, nauzubillah, balik ke kampungnya, ya kan? Warga juga jangan suuzon juga, mungkin saat dia ditahanan dia udah sadar, udah tobat, ya kan? Suuzon jangan, ya waspada sih boleh, bukan Ustaz, takut ke masjid, nape trauma masjid hilang. Jangan begitu juga. Ya bukan jangan menghalangi orang mau sholat kan dicurigain. Baru keluar tuh, mulai sholat nih, hati-hati. Kenapa? Tromol masukin. Jangan begitu juga, jangan. Waspada boleh, tapi sangka buruk sama orang nggak boleh. Kita nggak tahu, boleh jadi memang dia betul-betul udah berubah 100%. Ya, kita lihat pelan-pelan. Itu orang ada perubahannya, tutur katanya udah mulai apa namanya, pokoknya berubah, kelihatan, ya. Jadi dapat siksaan sampai datang hari kiamat. Dan adalah yang menyiksa orang yang meninggalkan sembahyang itu beberapa ular. Ada Bu, penjelmaannya menjadi ular. Bahkan nama ular itu namanya Syuja'ul Aqra, dan kedua matanya dari api neraka. Di dunia aja Bu, kita melihat ular aja udah serem, takut. Kenapa? Karena ular itu termasuk salah satu hewan yang mematikan. Kalau udah kena nyatek, kena bisanya, selesai, nggak lama lagi.
Itu bahaya, ngeri. Apalagi di dalam kubur ada siksaan. Yang nyiksa itu ada malaikat menjelma menjadi syuja'ul aqra, ular. Matanya terbuat dari api neraka, dan kuku malaikat itu terbuat dari besi kusroni. Artinya besi yang gak main-main. Bu, besi di dunia karena api masih bisa meleleh, betul kan? Ini besi-besi akhirat, besi dari neraka, nauzubillah. Bahkan bukan hanya kukunya dari besi, dan panjang kukunya, lihat, udah kukunya dari besi, panjang kukunya, Bu, tahu? Panjang kukunya perjalanan sehari semalam. Berapa ratus kilo? Umpama ada orang seharian 24 jam dia naik mobil tuh berjalan ke Jera. Lihat aja habis berapa ratus kilo, atau mungkin bisa nyampe ribuan kilo. Ya. Kita aja, Bu, di dunia saking lupanya nggak gunting kuku, udah sampai panjang, ngelihatnya udah serem. Apalagi model, maaf, orang yang jorok, tahu jorok? Udah kuku panjang sampai hitam buat nyongkel-nyongkel lagi. Nah iya, makanya agama Islam itu suci bersih diajarkan, ya. Sunnahnya, kalaupun agak-agak panjang tetap dijaga kesehatannya. Lagi juga kagak enak mending kuku pendek, aman deh, enak. Bukan, ibu jangan jadikan senjata kuku panjang. Buat apa Ustaz? Ngamuk dikit sama laki dicakar lagi ya. Jangan. Ibu jangan bayangin panjangnya, Bu, sehari semalam kuku tuh malaikat, nauzubillah. Suatu jua mur daripada besi. Jadi artinya ada hal-hal yang dipalukan tuh. Maka berkata si malaikat itu kepada mayit, maka suaranya seperti guruh. Apa, Bu, guruh? Gluduk. Nah, halilintar, petir yang keras. Berkata-katalah ia, kata malaikat, aku disuruh Tuhanku bahwa aku memalu akan dikau, memukul engkau. Apa sebab engkau meninggalkan sembahyang subuh hingga zuhur? Tanpa sengaja kesiangan bangun, jam 6 waktu subuh udah habis. Cepetan segera kamar mandi, ambil air wudhu, qadha sholatnya. Jangan pakai nunggu entar aja sekalian zuhur, jangan. Dan engkau meninggalkan sembahyang zuhur hingga asar, dan engkau meninggalkan sembahyang asar hingga maghrib, dan engkau meninggalkan sembahyang maghrib hingga isya, dan engkau meninggalkan sembahyang isya hingga subuh. Waktu, Bu, yang paling sempit sholat 2 subuh sama maghrib, Ustaz Ibrahim. Pendek waktunya. Paling panjang isya berapa jam? Isya jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Subuh jam 4 kan? 9 jam. Cuma ngerjain sholat isya 4 rakaat 10 menit. Sampai lewat kebangetan. 9 jam. Kerjain sholat isya 4 rakaat cuma 10 menit. Lagi sholatnya yang maaf, tahu kayak capung-cebok. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jangan gitu juga. Ini sholat bukan main-main. Ya, bahaya. Jangan sampai akhirnya sholatnya nggak diterima sama Allah. Ngeri. Maka adalah tiap-tiap pukul itu tertanam mayit ke dalam bumi 70 hasta. Nauzubillah. Bu, 1 hasta kurang lebih Ustaz Ibrahim setengah meter. Kalau 70 hasta berarti berapa meter? 35 meter. Sekali tonjok malaikat mendem, Bu, 35 meter. Udah mendem sama malaikat gampang aja, tinggal congkel sama kukunya, congkel lagi. Udah ketarik, tonjok lagi ke dalam, disiksa. Nauzubillah. Serem. Ya. Maka dikeluarkan pula dengan kukunya. Jadi setiap dipukul malaikat mendem tubuh ke dalam bumi 70 hasta, udah mendem dikeluarkan pula dengan kukunya kepada tempat permulaan.
maka dipalu pula, dipukul lagi, maka tiadalah berhenti lagi hingga hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Maka sembah sahabat, apa yang menyiksakan pada ketika bertemu dengan Tuhannya. Nah ini terakhir nih. 6 siksaan waktu hidup di dunia, 3 siksaan waktu sakaratul maut, 3 siksaan di dalam kubur, dan 3 siksaan waktu berhadap bertemu dengan Tuhan. Maka sabdanya Nabi, disuruhkan oleh Allah Ta'ala kan malaikat daripada segala malaikatul azab. Spesial nih Bu, malaikat emang tugasnya mengazab, ya, tugasnya tuh. Dan pada tangannya, di tangan malaikat itu ada satu rantai, panjangnya 70 hasta, kurang lebih 35 meter. Maka digantungkan pada lehernya. Bu, namanya rantai emang enteng lah, kan berat. Apalagi panjang 35 meter, dilibetin tuh, dililitin di leher. Ya, orang-orang sengaja waktu hidup nggak sholat. Udah digantungkan pada lehernya, maka dimasukkan rantainya itu pada mulutnya. Ya Allah, dimasukin Bu. Ya, mulutnya suruh ngangak, dimasukin tuh rantai. Naudzubillah. Dimasukkan rantai itu pada mulutnya, kemudian apa? Maka dikeluarkan pada duburnya, tembus. Naudzubillah. Ya, lewatin usus dia tuh. Naudzubillah. Kemudian dihela, dihempaskan, dilempar atas mukanya. Tuh rantai dilemparin ke mukanya. Dan atas belakangnya, begitu juga di belakang punggungnya. Maka bersuara malaikat itu, inilah balasan orang yang meninggalkan sembahyang fardu yang disuruhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibawa ke dalam neraka. Nauzubillah. Dan cerita daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia katakan apa? Jikalau dijatuhkan rantai itu, rantai tadi itu Bu, yang terbuat dari api neraka, yang buat nyiksa orang sengaja ninggalin sholat. Andai rantai itu dijatuhkan kepada bumi ini, niscaya terbakarlah sekalian bumi ini. Saking dahsyat panasnya rantai tersebut. Itu siksaan pertama. Ya, dari 3 siksaan sewaktu berhadap dengan Allah Ta'ala. Kedua, tiada menilik Allah Ta'ala. Allah nggak mau pandang. Allah nggak mau lihat kepadanya dengan tilikan rahmat, dengan pandangan rahmat. Nggak mau dilihat sama Allah. Bagaimana Allah memandang? Ini orang wajahnya aja waktu hidup di dunia nggak mau pakai buat sujud sama Allah. Allah Ta'ala murka, marah. Karena Bu, hakikatnya Allah firmankan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, nyembah Allah. Jadi hakikatnya Allah ciptakan jin dan kita manusia, apa tujuan utamanya? Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada hamba yang nggak mau sholat, nggak mau sujud, itulah manusia-manusia yang sombong. Makanya nanti Allah Ta'ala nggak mau pandang dengan pandangan kasih sayang. Nah, ketiga, terakhir, tiada dipilih akan dia, artinya nggak termasuk hamba pilihan Allah, dan baginya siksaan yang terlebih panas. Nauzubillah min dzalik. Karenanya Bu, nanti hamba Allah ada yang masuk ke dalam surga sabab amal ibadahnya. Tapi ada juga Bu, hamba yang Allah masukkan ke dalam surga sabab rahmatnya Allah Ta'ala. Mungkin ibadahnya biasa-biasa aja, ya kan? Apalagi sholatnya, yang penting dia jaga, nggak kurang dari rukunnya, syaratnya terpenuhi, ya. Apalagi dia punya kasih sayang kepada sesama makhluk hamba Allah, maka nanti Allah berikan cucuran rahmat kasih sayangnya. Jadi ada nanti manusia-manusia hamba Allah yang Allah masukkan ke dalam surga dengan sabab rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.